Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roger Manullah dari kelas 01 Teknik Elektroda 4. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato berjudul Generasi Z. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak dosen Abdul Halik SPD MPD, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama dan yang harus diutamakan, tak ada lagi kata yang pantas terucap selain rasa syukur atas segala nikmat dan limpahan rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Karena berkatnya lah kita dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat bercurahkan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada sang pembawa risalah Islam, sang sosok yang sangat dirindukan siang dan malam, tak lain tak bukan ialah Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang sebuah generasi yang mempunyai potensi dan kekuatan, yaitu generasi Z. Generasi yang terdiri dari individu-individu muda yang lahir sejak tahun 1997 hingga tahun 2012. Saudaraku sekalian, kita semua adalah bagian dari generasi Z, generasi yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan, generasi yang akan menjadi agen perubahan, dan insya Allah generasi yang akan mengubah dunia menjadi dunia yang lebih baik. Generasi Z hidup di era digital yang terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Kita adalah generasi yang hidup di tengah gemuruh teknologi, informasi, dan konektivitas yang tanpa batas. Internet, media sosial, dan perangkat mobile merupakan hak yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, jangan kalian salah sangka. Generasi Z bukan hanyalah pengguna teknologi. Generasi Z adalah pencipta konten. Generasi Z adalah pengusaha digital. Dan generasi Z adalah pengembang teknologi yang kreatif. Salah satu karakteristik yang membedakan generasi Z dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu dari semangat juangnya dalam mencari pengetahuan dan informasi. Generasi ini tumbuh di era informasi yang sangat terbuka, di mana segala jenis informasi dapat diakses dengan mudah melalui internet. Generasi ini cenderung lebih kritis dan skeptis terhadap informasi yang baru mereka temui. Generasi ini memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang valid dan tidak valid, serta kemampuan untuk mencari kebenaran dari suatu informasi. Ini adalah kualitas yang sangat berharga dalam dunia yang kompleks dan terus berubah seperti sekarang ini. Selain itu, generasi Z juga menonjol dalam bidang inklusi dan keberagaman. Generasi ini tumbuh di tengah pergeseran sosial yang memperjuangkan kesetaraan hak dan penerimaan terhadap perbedaan. Generasi ini menolak diskriminasi ras, gender, orientasi seksual, dan latar belakang budaya. Generasi ini mendorong inklusi sebagai nilai utama dan berkomitmen untuk membangun masyarakat yang adil serta merangkul perbedaan menjadi suatu kekuatan. Sebagai generasi yang bersemangat dan berani, generasi Z juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu global. Kita semua prihatin akan perubahan iklim
kesenjangan sosial, dan perdamaian dunia, serta masih banyak lagi. Jadi, kita semua harus terlibat dalam gerakan sosial, dalam kampanye lingkungan, dan aktivisme daring untuk memperjuangkan perubahan yang positif. Sebagai generasi Z, kita harus membuktikan bahwa umur hanyalah angka, bahwa umur bukanlah penghalang, umur adalah penggerak untuk berbuat yang baik demi masa depan yang baik juga. Namun, seperti generasi-generasi sebelumnya, generasi Z juga menghadapi tantangan dan hambatan yang unik. Tantangan yang terus berkembang dengan cepat dan tepat. Teknologi yang terus berkembang dengan cepat membawa efek samping negatif seperti penyalahgunaan media sosial dan kesehatan mental. Oleh karena itu, kita semua harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki keseimbangan yang sehat antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Saudara-saudaraku sekalian, kita semua adalah bagian dari generasi Z. Kita adalah generasi yang tumbuh di era teknologi yang cepat, informasi yang tanpa batas, dan tantangan yang kompleks. Kita adalah calon pemimpin di masa depan. Kita adalah penggagas ide-ide evolusioner dan agen perubahan yang sungguh bersemangat. Namun, di tengah kemajuan inovasi, kita menyadari bahwa ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Kita menyaksikan perpecahan sosial, perubahan iklim yang mengkhawatirkan, serta ketidakadilan yang tak terelakkan. Tetapi, marilah kita ingat-ingat bahwa kita adalah generasi yang tak kenal takut. Kita adalah generasi yang berani menghadapi tantangan. Kita mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia melalui kreativitas, semangat perubahan, dan kepedulian sosial. Kita dapat membangun masa depan yang lebih baik jika kita lihat bagaimana suara kita berdampak melalui gerakan sosial, aktivisme online, serta kolaborasi global. Namun, perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kita perlu bertindak, kita perlu mengambil tanggung jawab, dan kita perlu bekerja sama dengan generasi sebelumnya serta generasi selanjutnya. Kita harus belajar dari pengalaman, kita harus menggali potensi, dan kita harus mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang dihadapi dunia saat ini. Hadirin yang saya hormati, saat saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk bergabung dengan kami. Bersama-sama marilah kita jadikan tempat ini menjadi lebih inklusif, menjadi lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Mari kita jadikan suara kami didengar. Mari kita jadikan ide-ide kami dihargai. Dan marilah kita jadikan mimpi-mimpi kami dapat diwujudkan. Marilah bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang cerah bagi kita semua. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.